Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Maba Universe. Oke, di sini saya adalah lanjutan video ya dari memang kita mencoba ke sentimen analisis atau berita analisis, fundamental analisis lah ya, atau namanya apa itu. Kita coba analisis berita, gitu kan, berita sentimen seperti apa, dan ternyata memang ada beberapa sentimen buruk nih terhadap market kripto dan ya ada beberapa juga sentimen baik gitu kan. Seperti ya proof-nya ETF Bitcoin spot di Hong Kong gitu kan. Sekarang ini kita bakal lanjut untuk menganalisa menganalisa secara teknikal ya, teknikal analisis teman-teman. Jadi gue buat secara terpisah lah video teknikal gitu untuk ya, secara sentimen atau berita ya sentimen dan berita gitu. Jadi gue buat secara terpisah gitu. Jadi biar videonya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa milih nih antara teknikal, mau nonton video yang teknikal analisis atau yang sentimen analisis gitu, yang memang berita gitu. Gitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Jadi secara TA ini sebenarnya Bitcoin memang diharuskan untuk koreksi dulu sih teman-teman. Nah, kita lihat monthly-nya deh teman-teman. Lihat nih, kita bisa lihat bahwa monthly-nya ini sudah naik berapa candle nih teman-teman. Sudah satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan berturut-turut candle hijau nih teman-teman. Ini sebenarnya ya sudah over sih naiknya nih teman-teman. Dan juga sampai melewati ATH sebelumnya ya nih teman-teman. Udah breakout ke ATH sebelumnya nih. Udah buat channel karakter nih. Nah, kita bisa lihat sebelumnya historinya ya. Ini ada lagi nih naik secara beruntun ya, maksudnya secara masif gitu. Jadi kayak ada berapa kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam candle secara berturut-turut. Dan yang ketujuhnya itu langsung bearish nih teman-teman, langsung merah gitu. Nah ini tujuh teman-teman. Jadi ya mau nggak mau bener harus turun gitu teman-teman. Jadi kan kalau ada apa ya, ada salah satu analis kripto juga yang memang ini juga fundamental, bukan fundamental sih, memang secara psikologis ya. Suatu market itu nggak mungkin naik terus nih teman-teman. Jadi harus ada yang namanya koreksi gitu. Jadi ya nggak langsung naik terus gitu hijau enggak, tapi ada yang namanya koreksi. Gitu. Nah koreksinya berapa jauh kita coba analisa gitu teman-teman. Nah kalau untuk historinya nih sebelumnya nih ya teman-teman ya, ini kan ada candle 6 candle hijau ya. Dia bisa turun berapa persen nih? 55% teman-teman, hampir 56% teman-teman. Nah sekarang itu masih di berapa persen nih teman-teman ya? Kita coba lihat dulu. Salah nih. Kita coba ke sini. Nah, nih turunnya berapa persen nih sampai sekarang? Baru 19,26% teman. Kalau misalkan dibandingkan yang historis sebelumnya, ini beda jauh banget ya teman-teman ya. Ini ya asumsiku ini tuh diperkuat juga karena memang ada sentimen positifnya dari ETF spot gitu teman-teman. Baik dari AS ataupun yang baru-baru ini gitu ya dari Hong Kong ya teman-teman. Jadi dia bisa meredam penurunannya gitu. Jadi memang yang harusnya bisa 50 persenan ya ini bisa diredam gitu. Dengan adanya sentimen positif nih teman-teman. Gitu. Jadi ya semoga aja nggak nyampe 30% turunnya teman-teman. Udah kayak kebakaran aja portofolio gitu teman-teman. Bahaya gitu. Gue pribadi juga takut-takut menjangka sih, tapi ya gue santai aja karena memang gue pakai duit dingin, duit-duit yang memang siap hilang aja gitu teman-teman. Harusnya bisa koreksi gitu teman-teman di bulan ini gitu. Ya entah itu koreksi dikit atau lebih besar gitu koreksinya. Nah itu coba kita coba analisa ya. Ini di daily-nya itu gue ada narik garis nih teman-teman. Jadi di sini Bitcoin kalau lihat dari daily itu lagi sideways. Sideways di angka 60.900 sampai 73.900 nih teman-teman. Jadi dia bergerak aja di sini. Naik turun gitu. Udah kayak roller coaster nih teman-teman. Nah gitu teman-teman. Jadi uh, sebenarnya ini udah dari tes berapa kali nih supportnya nih 60.900 60.800 sorry. Udah satu di sini ya. Gue coba dari sini teman-teman. Ini satu di sini, terus dua di sini, ya, terus tiga di sini. Oh empat nih teman-teman, ada empat kali retest nih Bitcoin di harga 60.800 nih. Dia retest tak langsung naik lagi gitu. Jadi kayak ada memang ada yang ngejaga di harga segitu nih teman-teman. Ya itu mungkin ya ada mungkin dari ETF spot Bitcoin gitu. Jadi ya meredam harga
untuk jatuh gitu, jadi kayak menahan gitu supaya tidak terlalu jauh jatuhnya gitu teman-teman. Nah ini adalah kita udah menemukan support dan resisten ya teman-teman dari pergerakan harga daily gitu. Jadi di sini sebenarnya nih teman-teman, Bitcoin ngebentuk lagi beberapa pola yang seperti ini. Ini gue sering banget nemu pola nih beberapa kali ya. Pokoknya setiap ada entah itu tren bearish, tren bullish, pasti polanya seperti ini gitu. Polanya ya kayak air terjun kalau bearish, kalau naik itu kayak tangga gitu. Ya jadi gini nih teman-teman. Nah polanya seperti ini teman-teman. Bitcoin seringkali membentuk pola seperti ini teman-teman. Ya, jadi yang gue mau notice di sini adalah yang mau gue kasih tahu yaitu pola seperti ini terjadi 3 kali nih kemungkinan teman-teman. Kalau misalkan dia udah ngebentuk naik ini dan penurunan ya, pasti udah ngebentuk 3 kali gitu teman-teman. Gue belum belum pernah nemu yang 4 kalinya sih. Semoga aja nggak ada 4 kalinya teman-teman, karena bisa jatuh lebih jauh gitu kalau secara ini. Nah jadi di sini nih 3 kali maksud gue ini teman-teman. Satu, dua, nah ketiganya ini teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 skenario nih di tempo 4 jam, ada kemungkinan dia nge-retest di sini nih teman-teman, nge-retest di area 60.900 sampai 62 nih teman-teman. Jadi kalau ketika harga Bitcoin di sini mantul dari harga 60.800 mantul tak gitu mantul membentuk seperti ini, dia bakal apa namanya membentuk kenaikan ke harga di atas 70.000 nih teman-teman. Dia mengambil likuiditas yang di sini. Gitu teman-teman. Jadi ketika dia retest di 60.900, retest di tak tak gitu kan. Retest 1, 2 gitu, dia langsung naik ke atas gitu teman-teman. Nah, ini juga ada case keduanya nih teman-teman. Jadi apabila dia turun di 6800, ketika dia seperti ini nih, dia membuat retest seperti ini, dia bakal ke bawah di area 55 sampai 56.000 nih teman-teman. Seperti itu. Jadi ini cash jangka menengahnya lah ya. Jadi pergerakan harga Bitcoin ketika dia jadikan si 6900 ini menjadi suatu support, dia bakal naik lagi gitu teman-teman. Jadi berarti mantul kan harganya. Jadi support nih si 6900, jadi support kembali gitu. Nah ketika dia down gitu jatuh ke bawah harganya jatuh ke bawah, terus dia jadikan 6800 ini menjadi suatu resisten gitu, dia bakal ada kemungkinan harga ke 55 sampai 56.000 nih teman-teman. Nah ini gue bukan ngefat, gue bukan kayak berharap Bitcoin jatuh, tapi secara technical analysis itu ya seperti ini gitu. Kita bakal mengantisipasi kepanikan turunnya gitu. Jadi kita bakal tahu ketika dia bentuk chart seperti apa, dia bakal mantul seperti apa, kita tahu itu kita lebih enak gitu. Jadi kayak ada arahnya gitu kan. Jadi kayak kita nggak panik yang tanpa arah gitu, tapi kita panik dengan arah itu kita kayak ya ada acuannya lah. Jadi kayak bisa akumulasi gitu kan. Bisa juga ya kalau misalkan teman-teman main futures itu ya bisa nge-shorts gitu kan. Biar ya walaupun bearish dari portofolio spotnya ya untung dari futuresnya gitu. Gitu teman-teman. Jadi ya ini, jadi kalau misalkan pergerakan harga di bawah 60.800 bisa ke harganya bisa ada kemungkinan ke 55 sampai 56. Nah, kalau misalkan dia mantul dari harga ya pokoknya close daily-nya di atas harga 6800 lah ya. Close daily-nya di harga sini lah misalkan di atas ini gitu. 6800 dia bakal ada kemungkinan naik lagi nih teman-teman untuk bullish candle lagi gitu. Ya, gitu sih teman-teman. Jadi ada kemungkinan gini nih kalau misalkan dites. Entah misalkan dia bisa ke bawah dulu nih, tak gitu. Jadi kayak bentuk panjang kayak gini lagi bisa mungkin terjadi atau bisa langsung retest tak tak gitu kan. Retest tak gitu. Satu, dua gitu kan. Jadi kayak close di atas 6800 itu bisa membuat bullish lagi. Walaupun di sini buat bentuk panjang tapi close-nya di sini itu juga bisa buat nge-bullish lagi gitu teman-teman. Tapi kalau dia udah close-nya di bawah sini, ya udah misalkan close di sini nih 59 gitu misalkan. 59.900 atau 58 59.800 lah. Itu dia bakal langsung lanjut lanjut ke bawah ya ke 55 sampai 56.000 nih teman-teman. Nah,
Kemungkinan terburuknya lagi ketika dia tembus lagi dari area 55 sampai 56, dia bakalan ke bawah nih ke harga 53 sampai 54 ribu nih teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan dia udah tembus di 55 sampai 56, dia bakal ke yang case terakhir gitu. Case yang memang paling buruknya gitu teman-teman. Ya teman-teman berhati-hati aja, bisa juga ya akumulasi lagi aja teman-teman kalau misalnya teman-teman investment ya. Jadi bisa akumulasi dari sini, ya jangan all in tapi sebagiannya aja. Jadi ada tiga ya bisa gue bilang tiga ini ya, tiga buy limit lah ya, buy limit untuk spot ya, jangan futures karena market lagi kurang baik teman-teman untuk futures. Jadi ini bisa buy limit untuk spot, bisa di sini, bisa di area 60.800 sampai 62.000. Ini bisa nih jadi buy limit. Mungkin gue coba ini kali ya, gue coba tandain deh. Nih, di sini buy limit bisa nih 54.000 nih teman-teman ya, sudah segini lah ya. Kurang lebih di sini, ini bisa jadi buy limit teman-teman. Nah, di sini juga bisa jadi buy limit di antara 55 sampai 56 lah ya. Ya, di sini lah ya. Nah, di sini teman-teman nih. Oke, 56 56.481 dan 55.600 atau daerah sini lah ya teman-teman. Ini bisa jadi buy limit yang kedua, ini buy limit yang ketiga, ini buy limit yang pertama itu di daerah sini teman-teman. Nah, daerah sini nih teman-teman. Ini buy limit pertama nih. Nah, buy limit pertama di daerah sini teman-teman. Ini bebas teman-teman mau di mana, ini sesuka sesuka hatinya teman-teman, tapi di sini ada buy limit untuk spot ya teman-teman ya. Buy limit di area sini gitu, di area 60 sampai 62. Gitu teman-teman. Ya, itu secara technical analisis teman-teman. Untuk DXY juga masih menguat ya teman-teman. Masih menguat, dia masih membentuk bullish. Jadi ya ini untuk yang apa namanya tren bullishnya ya. Untuk Bitcoin ini tren bearishnya nih teman-teman. Bentuk pola yang gue tadi kasih tahu. Jadi indeks ini bentuk pola 1, 2, 3. Nah, di sini udah 3 kali kayak gini. Kalau ketika ada bearish candle, dia entah itu sideways atau langsung turun gitu, menembus ke bawah sini teman-teman. Ya, semoga aja besok udah candle hijau ya untuk Bitcoin ya. Jadi bisa menembus kayak gini teman-teman. Nah, gitu. Itu teman-teman kalau misalkan sudah membentuk pola ini teman-teman. Trend bullish lah intinya gitu. Tapi ini ya gue sebutnya bentuk pola lah ya. Ya DXY semoga aja entah ke malam ini atau nanti pagi gitu ya. Besok pagi bisa penurunan gitu. Indeks dolarnya melemah ke di bawah 105 lah ya. Biar crypto aset atau yang high risk aset lah ya, itu bisa buat hijau dulu lah. Ya mungkin itu video dari gua. See you di next video. Bye bye. Dadah teman-teman.